Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang kami beri nama lembar pustaka. Slide selanjutnya. Jadi nama tim kami adalah Avatim, di mana di sini ada Dio Agung Fernando, saya sendiri Ajeng Indah Rashida, dan Francisca Henivita Ardita. Lanjut. Nah, ini untuk table of content-nya. Pertama ada pengenalan aplikasi, yang kedua ada pendekatan, yang ketiga ada semantik, keempat ragam dialog, dan kelima ada tampilan dan penjelasan. Pertama, pengenalan aplikasi. Aplikasi kami yang bernama Lembar Pustaka itu merupakan aplikasi berbasis mobile yang memudahkan pengguna untuk mengakses berbagai koleksi buku secara online. Di samping buku itu juga ada literatur lain seperti jurnal, bisa juga artikel, dan lain lagi. Dengan aplikasi ini, para pengguna bisa menghemat waktu, biaya, tenaga, karena tidak perlu mendatangi perpustakaan dan membaca buku secara fisik. Dengan lembar pustaka, kita dapat menikmati pengalaman membaca yang lebih mudah, praktis, dan efisien. Untuk manfaat aplikasinya, yang pertama yaitu untuk mempermudah mengakses informasi. Yang kedua, menyediakan sumber informasi yang lengkap. Tiga, meningkatkan efisiensi waktu. Empat, meningkatkan efisiensi biaya. Yang kelima, memfasilitasi proses pembelajaran. Tujuan dari aplikasi kami yaitu yang pertama dapat memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, dapat menyediakan sumber informasi yang bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, mengurangi biaya. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan efisiensi waktu. Kedua, ada pendekatan aplikasi. Lanjut. Pendekatan pada aplikasi kami itu ada user center design approach. Pengguna yang akan memanfaatkan program aplikasi tersebut dapat dengan mudah diperkirakan. Yang kedua, perancangan antarmuka yang melibatkan pengguna. Ketiga, pendekatan dengan user center design approach menentukan pengguna sebagai pusat perhatian. Dan yang terakhir, proses user center design approach melibatkan langkah-langkah seperti penelitian pengguna, analisis pengguna, prototyping, dan pengujian pengguna. Yang ketiga ada semantiknya. Nah, semantiknya ini untuk keterangannya T1 itu adalah halaman sign in, T2-nya sign up, T3-nya home, T4 search, T5 upload, T6 library, dan T7 profile. Jadi di situ nanti misalkan untuk pertama kali masuk itu kita ke T1 di halaman sign in. Tapi misalkan kita belum punya akun, berarti nanti kita bisa pindah ke halaman yang sign up. Terus setelah kita buat akun atau login ke akun kita akan masuk ke halaman home. Dari home itu kita bisa ke search, upload, library, dan profile. Nah, dari masing-masing halaman tadi kita juga bisa kembali ke home atau ke halaman yang lain lagi. Tapi kalau misalkan dari halaman upload itu misalkan kita keluar, itu bakal langsung balik ke halaman home. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisca Henivita. Kepadanya dipersilakan. Yang selanjutnya adalah ragam dialog. Jadi ragam dialog pada aplikasi lembar pustaka ini ada natural language atau antarmuka berbasis bahasa alami. Seperti pada tampilan sign in dan sign up. Kemudian yang kedua ada form fill in atau antarmuka berbasis pengisian formulir. Seperti pada halaman sign in, kita harus mengisi email atau nomor telepon dan juga password. Kemudian ada sign up, kita harus mengisi username, email, password, dan confirm password. Kemudian pada halaman upload, kita harus mengisikan judul pada buku atau jurnal atau artikel, kemudian abstrak, kemudian publication name,
kemudian penulis, nama penulis, kemudian research interest. Kemudian ragam dialog yang selanjutnya adalah antarmuka berbasis icon. Jadi ada icon home yaitu menuju beranda atau timeline aplikasi. Kemudian ada icon search yang digunakan untuk menuju kolom pencarian. Yang ketiga ada icon add atau dilambangkan dengan plus untuk menambahkan atau mengupload jurnal, artikel, dan lain-lain. Kemudian icon book untuk melihat history, bacaan, dan favorite. Kemudian ada icon profile untuk menuju halaman profile. Sebentar. Baik, yang selanjutnya adalah ragam dialog query interface, yaitu untuk mengambil informasi dari berbagai database seperti pengisian tahun publish, kemudian ada pada kolom search, kemudian ada section di publish. Untuk tampilan dan penjelasan akan dijabarkan oleh Saudara Dio. Baik, tampilan dan penjelasan. Yang pertama yaitu pada bagian sign up. Pada tampilan sign up, terdapat beberapa langkah yang harus para user isi untuk mendaftarkan sebuah akun pada aplikasi dan bisa menikmati berbagai fitur yang ada pada aplikasi lembar pustaka. Terdapat beberapa kolom seperti username, email atau phone number, password, dan confirm password yang harus diisi pula. Pengguna juga bisa masuk dengan akun milik pengguna di aplikasi lain seperti akun Google, Facebook, dan Twitter. Yang kedua yaitu sign in. Tampilan sign in pada tampilan yang digunakan pengguna untuk masuk ke akun yang sudah terdaftar. Tampilan ini terdiri dari kolom email atau phone number yang harus diisi dengan email ataupun nomor telepon yang aktif. Kemudian terdapat kolom password yang harus diisi kata sandi sesuai dengan yang akun yang sudah didaftar. Yang ketiga yaitu pada bagian home. Tampilan home merupakan halaman awal aplikasi lembar pustaka yang menampilkan informasi utama tentang buku atau karya tulis yang paling direkomendasikan dan beberapa top read book yang bisa membantu para pengguna untuk menemukan buku, jurnal, dan lain-lain yang sedang banyak digemari para pengguna lain serta promo atau event yang sedang tersedia. Di sini juga menampilkan foto profil dan nama pengguna serta jumlah pos, koleksi buku atau karya tulis, dan jumlah buku atau karya tulis yang telah berlangganan. Ikon lonceng di kanan atas berisi notifikasi dari aplikasi. Tampilan ini dibuat menarik, simpel, mudah dipahami, relevan, dan responsif yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya, search. Tampilan search atau pencarian, bagian ini memungkinkan pengguna untuk mencari buku,
jurnal, dan file dengan memasukkan kata kunci atau frasa pencarian. Pada tampilan ini, berisi kotak pencarian yang mudah dicari, filter pencarian di samping kotak pencarian, dan beberapa kategori buku seperti fiksi, non-fiksi, literatur, biografi, sejarah, sains, teknologi, artikel dan jurnal, dan sosial. Lalu, library. Tampilan library atau perpustakaan merupakan halaman yang menampilkan recent atau baru-baru ini dibaca oleh pengguna, kemudian ada favorit yang berisi buku, jurnal, dan berbagai jenis karya tulis lain yang menjadi favorit pembaca. Di atas pojok kanan juga terdapat icon search yang digunakan untuk mencari file buku yang ada dalam tab favorit atau recent, dan juga terdapat ikon kotak sampah atau trash yang digunakan untuk menghapus file dari recent maupun favorit. Lalu, profile. Tampilan profile adalah halaman yang menampilkan informasi tentang pengguna atau akun pengguna. Tampilan ini berisi tentang foto profile atau inisial dari pengguna jika tidak diisi dengan foto. Kemudian terdapat username pengguna di bawah foto profile. Untuk mengedit profile, pada tampilan ini terdapat fitur edit profil di bawah username. Selanjutnya terdapat jumlah postingan, jumlah koleksi buku, jurnal, dan lain-lain yang telah di-download, dan juga jumlah langganan buku. Untuk bagian download, yaitu untuk melihat file buku, jurnal, dan karya tulis lain yang telah diunduh dan menjadikannya offline. Lalu transaction, yaitu untuk melihat riwayat transaksi dan pembaharuan langganan. Help untuk mencari informasi yang tidak diketahui pengguna. Language merupakan fitur pengaturan bahasa pada aplikasi. Dan logout untuk keluar dari akun. Lalu publishing. Tampilan ini adalah tampilan yang muncul saat menekan navigasi buton plus yang berfungsi untuk mengunggah dan mempublish file artikel, jurnal, dan lain-lain. Pada halaman ini terdapat ikon add file yang digunakan untuk menambahkan file yang ingin diunggah. Terdapat paper tile yang digunakan untuk menambahkan judul pada file. Abstrak merupakan ringkasan singkat yang memberikan gambaran umum mengenai topik, tema tujuan, metode, maupun hasil dari penelitian. Publication name merupakan nama atau judul dari sebuah publikasi seperti jurnal, majalah, dan karya tulis lain sebagainya yang mencerminkan topik atau tema utama dari publikasi tersebut. Year adalah tahun terbit dari sebuah karya tulis yang dipublikasikan. Author digunakan untuk mewakili pengarang atau penulis. Find research interest. Dengan fitur ini, pengguna bisa memasukkan kata kunci yang relevan untuk publikasi karya tulis. Section untuk memilih kategori tertentu dari publikasi yang akan diterbitkan atau diposting. Save and finish digunakan untuk menyimpan dan menyelesaikan proses publikasi. Lalu bagian yang terakhir, payment. Tampilan ini berfungsi untuk melakukan pembayaran jika ingin berlangganan pada sebuah buku. Terdapat pilihan paket langganan, yaitu per hari, per minggu, atau permanen. Jika user memilih paket per hari, maka buku tersebut hanya akan dibaca selama 24 jam, dan setelah itu tidak bisa dibuka kembali. Begitu juga dengan paket per minggu, maka hanya bisa dibaca selama 7 hari setelah pembayaran. Pada tampilan ini, kita diminta untuk memilih metode pembayaran untuk berlangganan pada sebuah buku. Sekian. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik, Intan, silakan. Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Yang mau saya tanyain itu, yang pertama, kenapa bisa dapat inspirasi untuk membuat aplikasi tersebut? Kemudian eh, untuk penampilan warna atau ragam dialognya, kenapa ngambil tema kayak warna hijau gitu? Sama untuk logonya itu, kenapa bentuknya begitu? Terima kasih. Baik, kepada Diraman dipersilakan. Baik, sebelumnya ini saya akan bertanya tentang itu kira-kira perpustakaan digital ini siapa saja yang mengisi jurnalnya? Apakah bisa orang awam atau dia harus profesor-profesor begitu? Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Rintan, dipersilakan. Ya, izin bertanya sebelumnya. Di sini apa aja sih yang menjadi fokus utama dalam pengembangan perpustakaan digital ini? Terima kasih. Maaf, Rintan, suaranya kurang kedengeran. Ya, sebelumnya izin bertanya. Di sini apa aja sih yang menjadi fokus utama dalam pengembangan perpustakaan digital ini? Gimana, Ajeng? Baik, fokus utama dari pengembangan aplikasi ini ya. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan, yaitu apa aja tadi inspirasi ya? Iya, betul. Inspirasi eh, kenapa kami membuat aplikasi ini? Ini menurut saya pribadi ya, karena seperti kita ditugaskan buat membuat makalah atau semacamnya, kita kadang malas untuk pergi ke perpustakaan atau meminjam-minjam buku kepada misalnya teman atau kakak atau semacamnya lah. Jadi kita membuat aplikasi ini untuk memudahkan orang yang malas gitu. Ya bukan malas juga sih, kayak ya memudahkan aja lah gitu. Juga untuk warna, kenapa kami memilih warna hijau? Karena menurut kami enak gitu di mata. Dan ini sangat menarik juga. Bagaimana Intan? Oke, boleh tanya dikit lagi ya, Kak? Dikit doang. Gimana sih caranya biar aplikasi itu bisa eh, kayak tersebar luas kepada kayak ya biasanya kan yang buka-buka gini kan kayak mahasiswa. Kalau untuk eh, mungkin SMP ke bawah itu kan kurang nih jangkauannya, nggak sampai dijangkau sama anak-anak SD sama SMP. Nah, gimana tuh caranya biar aplikasi ini tuh juga bisa digunakan untuk yang seumuran itu. Soalnya tadi kan tujuan dari aplikasi ini kan dibuatnya untuk mempermudah atau pokoknya untuk orang-orang yang bisa dibilang males buat pergi ke perpustakaan gitu kan. Paham nggak? Ya, paham. Jadi inti pertanyaannya tuh bagaimana cara aplikasi ini tersebar ke anak-anak SMA ke bawah gitu. Ya, betul. Menurut
kelompok kami, cara utamanya untuk menyebarkan aplikasi ini untuk jenjang SMA ke bawah yaitu dengan menambahkan buku-buku atau artikel yang relevan dengan anak-anak muda atau anak-anak remaja ke bawah gitulah. Seperti, anak-anak SD atau TK, bagaimana buku cara menulis, menggambar, atau semacamnya. Dan biasanya disebarkan melalui guru TK atau kenalan-kenalan yang ini, yang kenal dengan kita, lalu disebarkan ke anak-anak itu. Itu sih langkah yang kami pikirkan. Oke, baik. Terima kasih. Cukup paham. Oke. Oke, tadi kayaknya Intan tanya filosofi logonya juga ya. Iya. Untuk logonya itu kan ada kayak gambar buku, terus di atasnya ada pesawat gitu kan, kayak pesawat luar angkasa. Nah, gambar buku tuh maksudnya, karena ini kan perpustakaan, terus atasnya itu ada kayak gambar pesawat luar angkasa itu artinya cepat gitu. Jadi perpustakaan ini bisa diakses dengan mudah dan cepat gitu maksudnya. Apa sudah cukup, Intan? Terima kasih. Cukup. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hadi. Tadi Hadi bertanya fitur upload itu yang bisa ngupload siapa aja kan? Nah, untuk fitur itu sendiri sebenarnya yang bisa diupload itu literatur lain selain buku. Karena kalau buku itu kan takutnya nanti bisa, itu kan ada haknya ya punya orang. Nah, kalau untuk buku itu kan biasanya juga kita nyedianya yang berbayar meskipun ada yang free juga. Nah, jadi kalau untuk fitur upload itu untuk digunain untuk upload jurnal dan lainnya selain buku. Nah, yang bisa ngupload siapa aja, itu semua orang. Semua yang jadi pengguna aplikasi ini tuh bisa mengupload. Apakah Hadi cukup jelas? Cukup jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Rintan akan dijawab oleh Francisca. Kepada Francisca dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rintan, yaitu apa sih fokus utama dalam pengembangan aplikasi perpustakaan digital ini? Jadi salah satu fokus dalam pengembangan aplikasi perpustakaan digital ini yaitu pengumpulan atau organisasi data-data buku yang akan disimpan atau dikelola dalam aplikasi lembar pustaka ini. Data ini bisa mencakup informasi buku kayak seperti judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan juga deskripsi. Kemudian ada juga ketersediaan dan aksesibilitas. Perpustakaan digital ini harus bisa menawarkan kepada pengguna ketersediaan buku yang memadai dan mudah diakses bagi para pengguna. Jadi pengguna harus dapat dengan mudah mencari buku yang mereka butuhkan dan dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Jadi intinya aplikasi ini itu harus bisa memudahkan para pengguna gitu. Bagaimana, Rintan? Baik, mungkin cukup. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Ya, cukup. Kalau begitu, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.